Setiap sekolah punya mimpi buruknya masing-masing. Dan di sekolah ini, mimpi buruk itu ada di kelas 10C. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Ini Bu Tasya. Guru itu sedang berdiri di depan kelas, memegang buku sambil menjelaskan materi. Tetapi semua murid abai, tidak ada yang peduli. Kelas terlihat sangat berantakan. Ada yang makan, tidur, bergosip, bahkan ribut kecil. Kelas 10C benar-benar kacau. Lagi dan lagi, satu persatu guru menyerah pada kelas yang katanya pembuat owner ini. Ya elah, kita juga capek gak sih? Tiap hari datang ke sekolah cuma buat dengerin ceramahan guru doang. Sebenarnya tuh kita tuh bukan malas belajar atau diajar, tapi emang gurunya aja yang malas buat cari cara baru buat ngajar kita. Anak-anak kelas 10 itu pada berisik, pada bandel. Saya udah capek, jadi saya Setelah kejadian itu, seseorang datang yang katanya cuma guru pengganti. Tanpa mereka tahu, guru ini akan membawa sesuatu yang berbeda. sudah tahu siapa saya? Seperti biasa, tidak ada yang merespon guru di depan. Mereka pikir hanya guru baru lagi dan lagi, yang mungkin seminggu ke depan akan resign kayak Bu Tasya dan guru-guru sebelumnya. Silakan lihat PPT yang sudah saya sajikan. Namanya Bu Anzalina, guru abad 21 yang siap mengajar dengan cara baru. Guru abad 21 ini gak cuma kreatif, dia tahu bahwa teknologi ini bukan musuh, tapi alat. Dia gak datang membawa aturan, tapi pendekatan. Gak memaksa muridnya untuk berubah, tetapi menawarkan cara yang bisa mereka pahami. Karena baginya, pendidikan itu bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling bisa bikin belajar terasa masuk akal di zaman mereka. Awalnya mereka pikir, ya udah cuma satu guru baru lagi. Tapi kali ini kayaknya beda. Kali ini mereka disambut bukan pakai papan tulis, tapi pakai rasa ingin tahu. Yang awalnya tidak ada yang merespon, satu persatu mulai tertarik dengan apa yang disampaikan guru baru abad 21 ini, yang memanfaatkan teknologi untuk membuat perkenalan semenarik mungkin. Hari demi hari kelas 10C mulai berubah. Metode yang digunakan guru abad 21 ini bukan hanya sekedar kekinian. Ia tidak memaksa anak-anak untuk diam dan duduk rapi. Baginya, murid itu bukan pendengar pasif, tetapi pemain utama dalam proses belajar. Bagi guru abad 21, bukan hasil akhir yang dikejar, tetapi proses yang membuat mereka tumbuh. Dan dari situ, kelas 10C yang dulu dianggap rusak, perlahan mulai menyusun ulang cara mereka melihat belajar. Oke semuanya, jadi di sini Ibu bakal kasih kalian kuis tentang sejarah. Kalian bisa menggunakan Kahoot untuk mengerjakan kuisnya. Siapa yang tahu siapa tokoh yang membacakan teks proklamasi?
Kelas 10C mulai menemukan semangat belajar. Guru abad 21 ini percaya bahwa proses belajar itu lebih penting daripada hasil. Bahwa nilai tertinggi bukan ada di angka, tetapi ada di semangat murid bertumbuh. Guru abad 21 menjadikan siswa sebagai subjek aktif, yaitu dengan mengajak mereka berdiskusi, tanya jawab, presentasi, berpikir kritis, mengasah kreativitas, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan guru sebelumnya yang hanya ceramah, menjelaskan materi di depan kelas sehingga murid mudah cepat bosan. Dan benar saja, anak-anak kelas 10C yang dulu hanya diam, kini mulai berbicara. Yang dulu dianggap nakal, kini mulai menyusun ide. Karena ketika guru berubah menjadi fasilitator dan motivator, siswa pun mulai menemukan dirinya sendiri. Sekarang, Ibu minta kalian mencari materi tentang komposisi untuk nanti dipresentasikan. Ibu, ya, bisa nggak kalau kita nyari materinya dari AI? Boleh aja, tapi kalian harus mengubah gayanya, jangan terlalu kaku-kaku pada AI. Karena AI bukan pengganti. Jadi gak apa-apa. Oke, Ibu. Nilai anak-anak kelas 10C mulai meningkat. Guru abad 21 percaya sebenarnya mereka bukan anak-anak bodoh yang malas belajar. Mereka hanya belum pernah dikasih kesempatan untuk belajar dengan cara yang mereka pahami. Sekarang mereka bukan hanya belajar, mereka mencintai prosesnya. Murid paling nakal di kelas yang dulu tukang berantem, perlahan mulai semangat belajar. Dan sekarang, ia sudah berada di podium tertingginya. Dulu kelas kami dibilang gagal, tapi sekarang kami memberikan kelas berhasil. Yang dulu dibilang kelas gagal, sekarang naik ke podium. Bukan karena mereka tiba-tiba hebat, tapi karena ada satu orang yang percaya bahwa mereka memang pantas diberi kesempatan. Kepala sekolah mulai menghampiri guru abad 21. Bagaimana kamu bisa merubah mereka sejauh ini? Saya tidak mengubah mereka, saya hanya memberikan panggung yang harusnya mereka tahu. Ternyata guru yang hebat bukan yang bikin murid takut, tetapi yang memandang mereka sebagai manusia, bukan target nilai. Karena kadang pendidikan tidak butuh keajaiban, hanya butuh satu orang yang bisa mengubah. Cerita terbaik dari hidup.